Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin akan berbagi buat rekan-rekan semua yang lagi menunggu jadwal pendaftaran seleksi P3K. Nah, di video kali ini admin akan menyampaikan informasi yang baru saja diupdate atau informasi di hari ini terkait jadwal teman-teman ya. Jadwal pendaftaran P3K dan juga jadwal seleksinya. Kapan teman-teman bisa mendaftar dan kapan kira-kira dites. Nah, ini akan admin bagikan di video kali ini. Silahkan disimak videonya dengan baik. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, mohon diabaikan saja rekan-rekan ya. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya. Nah, ini informasinya teman-teman ya. 21 Agustus. Kita lihat di sini bahwa seleksi dimulainya di bulan Oktober, namun pendaftaran P3K 2024 ada di bulan September. Ya, Deputi Kemenpan RB mengatakan bahwa Agustus lewat. Nah, ini ya. Dari Menpan RB mengatakan Agustus lewat atau tidak memungkinkan untuk di bulan Agustus. Oke, coba kita simak bersama-sama. Seleksi P3K 2024 diwacanakan dilaksanakan Oktober mendatang. Itu seleksi ya. Informasi ini beredar masif di kalangan honorer maupun P3K. Menurut Sekjen DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia, Tenaga Kependidikan Herlamban Susanto, honorer di sejumlah daerah sudah mendapatkan informasi bahwa seleksi P3K 2024 dilaksanakan Oktober mendatang. Itu seleksinya. Nah, untuk pendaftaran P3K 2024 kemungkinan dilaksanakan di bulan September. Pemda belum mau kasih tahu informasi detailnya. Alasannya menunggu pusat. Hanya ancar-ancarnya saja Oktober. Jadi ini ada ancar-ancarnya atau digadang-gadang begitu teman-teman ya di bulan Oktober. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sendiri akan melakukan sosialisasi pengadaan P3K 2024, yang mana sosialisasi ini rencananya dilaksanakan pada hari Jumat mendatang atau pada tanggal 23 Agustus dengan melibatkan pejabat pemerintah daerah atau Pemda. Nah, menurut PLT Deputi SDM Bidang Aparatur Kemenpan RB, Bapak Abbas Subagja, setelah sosialisasi biasanya akan diikuti dengan pengadaan P3K. Nah, ini ya, setelah sosialisasi kata Pak Abbas, biasanya itu sudah diikuti dengan pengadaan P3K. Nah, sosialisasi difokuskan pada kebijakan, pengadaan, dan mekanisme pelaksanaan seleksi P3K 2024. Ini disampaikan oleh Pak Deputi Aba yang dihubungi oleh media GPNN.com secara terpisah. Jadi jelas teman-teman ya, setelah katanya sosialisasi biasanya diikuti pengadaan. Nah, walaupun sosialisasi pengadaan P3K 2024 dilaksanakan pekan ini, tetapi Pak Aba menegaskan pembukaan pendaftaran tidak, jelas ya, tidak di bulan Agustus. Jelas ya. Meskipun sosialisasinya di bulan Agustus tanggal 23, tapi pendaftarannya tidak di bulan Agustus. Dia membuka informasi tipis-tipis bahwa pendaftaran P3K 2024 bergeser bulan lantaran proses penetapan formasi bergeser bulan, bukan di bulan Agustus. Apakah akan dilaksanakan Oktober? Deputi Aba berharap bisa lebih cepat. Berharap ya. Nah, ini berharap bisa lebih cepat. Berarti tidak menutup kemungkinan bisa saja Oktober, bisa saja September. Oke. Sementara itu, sumber resmi JPNN menyebutkan seleksi P3K 2024 dilaksanakan Oktober mendatang untuk pendaftaran P3K 2024. Kemungkinan besar dilaksanakan September. Untuk pendaftarannya ada di bulan September dan untuk seleksinya ada di bulan Oktober. Sumber JPN juga menambahkan Peruri sudah menyiapkan infrastruktur untuk pendaftaran agar memudahkan pelamar yang didominasi honorer untuk membeli materai elektronik. Kami disuruh siap-siap untuk ikut seleksi P3K 2024 pada bulan Oktober mendatang. Saat ini disampaikan oleh seorang guru honorer yang enggan disebutkan namanya kepada media GPNN. Nah, ini teman-teman ya. Jadi sudah ada honorer yang diminta untuk siap-siap untuk ikut seleksi P3K pada bulan Oktober katanya.
Ini hasil wawancara antara guru honorer tersebut dengan media gpnn.com. Dia mengaku tahun lalu sudah ikut tes tetapi tidak lulus. Tahun ini dia ingin mendaftar P3K 2024 dan bertekad harus lulus. Nah, semua rekan-rekan yang menonton video ini juga harus seperti itu, bertekad bahwa insya Allah tahun 2024 ini bisa lulus. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini sudah disampaikan oleh Pak Abah, akan bergeser bulan, tidak di bulan Agustus, ya kemungkinan besar di bulan September. Karena tadi ditanya apakah kemungkinan Oktober, Pak Abah hanya menjawab berharap bisa lebih cepat. Oke teman-teman ya. Nah lanjut lagi teman-teman ya, masih pada media yang sama. Syarat bagi P3K yang ingin mendaftar CPNS 2024. Ini diberi penjelasan oleh Bapak Denny Sutrisno. Nah, kita belum tahu siapa Pak Denny Sutrisno ini. P3K bisa mendaftar CPNS. Kepala BKD Kalimantan Timur Denny Sutrisno, nah ternyata Kepala BKD ya, membeber syarat bagi P3K yang ingin mendaftar seleksi CPNS 2024. P3K yang ingin mendaftar CPNS harus mendapatkan izin. Nah ini harus mendapatkan izin dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang. Denny melanjutkan, P3K yang ingin melamar CPNS harus memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 tahun sejak surat SPTJM diterbitkan atau surat perintah melaksanakan tugasnya diterima. Nah seperti itu ya. Selain itu, perangkat daerah wajib menerbitkan surat keterangan izin P3K mengikuti seleksi CPNS yang ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi, pratama atau direktur. Surat keterangan tersebut harus disampaikan ke BKD Provinsi Kaltim paling lambat 25 Agustus. Nah ini ya, paling lambat 25 Agustus dalam bentuk dokumen fisik dan elektronik. Denny menambahkan bahwa mekanisme dan format surat izin pendaftaran P3K Pemprov Kaltim yang ingin melamar CPNS dapat diunduh di laman pengumuman CASN BKD Provinsi Kaltim. Kami telah menyediakan format dan mekanisme yang jelas agar proses pendaftaran berjalan lancar. Jadi lagi-lagi buat teman-teman yang mungkin masih sering bertanya, kok bisa ya ASN P3K daftar CPNS? Itu memang bisa, namun syarat dan ketentuan berlaku sebagaimana tadi di atas, bahwa boleh dengan catatan dia sudah 1 tahun masa pengabdiannya dan pastinya mendapatkan izin. Ingat ya, mendapatkan izin teman-teman ya. Meskipun mereka sudah 3 atau bahkan 5 tahun menjadi ASN P3K, tapi jika tidak mendapatkan izin, itu juga tidak boleh atau tidak bisa mendaftar. Seperti itu teman-teman ya. Oke, cukup sekian informasi singkat yang dapat admin bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.